Fajriah Mulyani dengan mahasiswa Prodi Manajemen Haji Umroh dengan NIM 251105070011. Pada video ini saya akan membahas topik kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Saya memilih topik ini karena media sosial telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap hari kita menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, baik melalui penulisan status, komentar, maupun pesan singkat. Media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana berbagai informasi, menyampaikan pendapat, dan membangun interaksi dengan orang lain. Namun, di balik kemudahan itu semua, terdapat fenomena yang sering luput dari perhatian, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Tanpa disadari, banyak pengguna media sosial, termasuk mahasiswa, yang sering menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan ejaan yang kurang tepat, keliru, pemilihan kata yang tidak baku, penggunaan singkatan berlebihan, hingga pencampuran bahasa secara tidak tepat. Kesalahan-kesalahan ini karena kerap dianggap wajar karena media sosial bersifat informal dan santai. Akan tetapi, apabila kebiasaan tersebut terus berlangsung, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang, terutama dalam konteks formal dan akademik. Kesalahan-kesalahan bahasa Indonesia di media sosial adalah penggunaan bahasa yang mana tidak sesuai dengan aturan-aturan bahasa Indonesia, baik dari segi ejaan, pilihan kata, maupun susunan kalimat. Kesalahan ini sering terjadi dan dianggap hal biasa karena media sosial bersifat santai. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini akan mempengaruhi kemampuan kita dalam berbahasa, terutama di dalam dunia akademik. Terdapat beberapa bentuk kesalahan penulisan bahasa Indonesia di dalam media sosial. Contohnya seperti kesalahan penulisan kata depan. Kesalahan yang sangat sering terjadi adalah kata penulisan kata di atau ke, seperti yang ada di contoh di atas ini. Contoh di media sosialnya itu seperti aku lagi di rumah, besok aku ke sekolah. Penulisan tersebut itu adalah yang benar itu seperti di rumah ke sekolah, seperti ini. Kata di dan ke itu harus dipisah jika menunjukkan tempat. Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi seringkali terjadi. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan kata tidak baku yang terdapat di media sosial. Contoh yang sering muncul di kesalahan tersebut seperti yang ada di sini, yaitu ga, enggak, BGT, SM, YG. Dalam bahasa Indonesia baku, kata-kata tersebut seharusnya ditulis seperti ini, yaitu seperti tidak, banget, sama, yang, dan yang lainnya yang biasa kita temuin di media sosial. Penggunaan kata tidak baku ini memang umum di media sosial, tetapi jika digunakan terus-menerus, kita bisa terbiasa menulisnya salah, bahkan saat mengerjakan tugas kuliah. Kesalahan berbahasa di dalam media sosial yang ketiga adalah singkatan berlebihan. Seperti yang kita tahu, di media sosial terdapat banyak sekali orang yang menyingkat kata. Media sosial juga membuat orang terbiasa menyingkat kata. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah.
Tidak hanya itu, contoh yang lainnya seperti yang biasa kita sering temuin yaitu Y, GPP, dan yang lainnya. Singkatan-singkatan seperti itu memang cepat tetapi dapat merusak kebiasaan menulis yang baik dan benar jika terus digunakan oleh kita. Contoh-contoh yang lainnya yang terdapat di dalam media sosial yaitu adalah penggunaan bahasa gaul secara berlebihan. Contoh kalimatnya ada di atas, yaitu aku literally capek banget hari ini, tugasnya hektik parah. Kalimat tersebut mencampur dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berlebihan. Penggunaan seperti ini dapat membuat pesan itu menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan konteks akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan terkait contoh-contoh kesalahan berbahasa Indonesia yang terdapat di media sosial. Kesalahan bahasa yang sering muncul di media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Salah satu dampaknya adalah menurunnya kemampuan menulis bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini terjadi karena kita terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, seperti singkatan berlebihan, penggunaan kata tidak baku, serta struktur kalimat yang kurang tepat. Sebagai kesimpulan saya di sini, kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media sosial merupakan hal yang sering terjadi dan kerap dianggap wajar. Namun, apabila dibiarkan secara terus-menerus, hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya kemampuan berbahasa, terutama dalam konteks akademik yang menuntut penggunaan bahasa yang baik dan benar. Salah satu sikap yang dapat kita terapkan dan dilakukan adalah membiasakan diri menggunakan bahasa yang lebih rapih dan mudah dipahami, meskipun dalam suasana santai. Selain itu, penting bagi kita untuk memahami aturan dasar bahasa Indonesia, seperti penggunaan ejaan, tanda baca, dan pemilihan kata yang tepat. Pemahaman ini akan sangat membantu kita harus berkomunikasi secara formal, misalnya dalam penulisan tugas kuliah ataupun karya ilmiah. Di samping itu, penggunaan bahasa gaul sebaiknya digunakan sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Bahasa gaul boleh digunakan dalam percakapan santai bersama teman sebaya, tetapi tidak tepat jika digunakan dalam konteks akademik atau resmi. Dalam menerapkan sikap-sikap tersebut, kita tetap dapat menikmati media sosial secara santai tanpa menghilangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Media sosial memang merupakan ruang komunikasi yang bersifat informal dan santai. Namun, hal tersebut tidak berarti kita bebas menggunakan bahasa tanpa memperhatikan kaidah dan kesantunannya. Sebagai pengguna media sosial, khususnya para mahasiswa, kita tetap perlu bijak dalam berbahasa agar tidak terbiasa dengan penggunaan bahasa yang keliru. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita seharusnya memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia secara tepat, baik di media sosial maupun dalam kegiatan akademik. Dengan demikian, kemampuan berbahasa Indonesia dapat tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.